Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ganjil saya bacakan, ayat yang genap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang terakhir ayat 7 kita baca bersama-sama. 3, 4. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sama-sama. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah kehidupan yang berbuah. Tuhan Yesus menekankan di dalam kehidupan saudara dan saya tentang hidup yang harus berbuah, yaitu kebenaran yang melalui lahir baru. Artinya kita menerima benih Allah sehingga orang-orang Kristen dapat berbuah. Banyak sekali anak-anak Tuhan pada saat ini tidak menjadi berbuah dalam hidupnya, justru akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupannya. Coba kita baca di dalam Yohanes. Dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 6. Semua di sana. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jelas ayat ini menuntut kepada saudara dan saya kehidupan yang berbuah. Kalau engkau tidak berbuah di dalam kehidupanmu, maka engkau akan dikumpulkan ranting satu dengan ranting yang lain, maka akan dicampakkan ke dalam api. Di sini kita belajar dari kehidupan Nikodemus, bagaimana Tuhan ubahkan dia menjadi anak Tuhan. Apakah dahulu dia tidak menjadi anak Tuhan? Kalau kita lihat di dalam kehidupan yang sesungguhnya, Nikodemus adalah menjadi seorang pengajar. Nikodemus dia memiliki jemaat. Dia menjadi gembala sidang. Kalau seorang gembala sidang pasti minimal S3. Jangan sampai S4, keinginan S sudah banyak. Dia sampai S3, minimal doktor. Tapi
Tetapi di situ dia buka hati. Dia tidak mengandalkan hikmatnya. Dia tidak mengandalkan kekuatan pikirannya. Dia tidak. Dia tidak berusaha untuk mengenal Yesus itu secara pribadi. No. Tetapi dia buka hatinya untuk menerima kebenaran itu siapa. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali oleh roh dan air, maka engkau tidak akan mampu melihat kerajaan Allah. Kita lihat di dalam Nikodemus, jelas sekali dia menjadi seorang pemimpin agama Yahudi. Dan di situ dia mengerti kalau dia menjadi seorang pemimpin agama Yahudi, atau disebut juga Sanhedrin, dia di situ siap untuk dikucilkan dengan ahli Taurat atau Farisi yang lain. Tetapi Nikodemus tidak menggunakan kepandaiannya, Bapak Ibu Saudara kekasih, untuk mengetahui siapa itu Yesus. Engkau akan mengetahui Yesus kalau engkau buka hati. Kalau engkau buka hati, jangan menggunakan kita. Saat ini kita mau belajar bagaimana seorang S3 Nikodemus bisa menerima dan mengikuti ajaran apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Walaupun tadi kita baca, dia ngumpet-ngumpet datang kepada Yesus. Karena apa? Dia takut dikucilkan. Dia bayar harganya luar biasa. Yang pertama kita mau belajar seperti Nikodemus. Coba kita baca di dalam Yohanes 3 tadi, ayat 1 sampai dengan 3. Sampai dengan 3. Yohanes 3 maksud saya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang pertama dikatakan, kalau engkau mau hidupmu berbuah, adalah berjumpa dengan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus sendiri. Sudahkah saudara mengenal ataupun berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Halo? Pernah saudara berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Latar belakang Nikodemus adalah dia tadi sudah saya katakan pemimpin seorang agama Yahudi. Dan dia adalah seorang Farisi yang taat. Arti daripada Nikodemus adalah penakluk atau pemenang, merebut hati daripada jemaat, yaitu orang-orang Yahudi. Sedangkan julukan daripada Nikodemus adalah sang guru. Kalau guru otomatis lebih pintar daripada murid. Dia jauh lebih menguasai. Tetapi untuk saat sekarang, saudara jangan berpikir seorang pendeta jauh lebih pintar daripada jemaat. No. Jemaat ada juga yang S3. Pertama STH, sekolah tinggian, salah ya. Lalu tambah lagi MPH, makin tinggi hatinya. Terakhir dokter. Jangan engkau menganggap bahwa seorang pendeta itu jauh lebih pintar dari jemaat. Di gereja besar banyak jemaat memiliki kepandaian jauh lebih pintar dari itu. Cuman bukan pintarnya. Menangnya seorang pendeta adalah dia takluk di hadapan Tuhan. Dia mampu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hal yang sama dilakukan oleh Nikodemus. Bukan karena kepandaian dia, tapi dia mau buka hati untuk mengenal Yesus itu siapa. Dari namanya saja sudah orang pada kagum terhadap posisi Nikodemus. Dia orang yang rendah hati dan selalu berusaha untuk mencari kebenaran. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, disitulah dia berjumpa dengan kebenaran itu sendiri.
Poro-poro saat ini anak-anak Tuhan untuk mencari kebenaran. Baca firman aja seminggu sekali juga belum tentu. Sampai baca firman Tuhan setiap hari. Dari sekian banyak, cuma satu. Ada yang ngaku begini. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sekian ribu orang, cuma 5 orang. Ayo saudara, bagaimana engkau bisa mengenal Yesus kalau hanya baca firman saja engkau tidak pernah? Nikodemus dia lakukan walaupun dia seorang yang menjadi orang besar pada saat itu, dia menjadi gembala sidang, tapi dia tetap untuk mencari Yesus itu siapa. Dia tidak menggunakan hikmatnya, tetapi yang dia gunakan adalah hatinya untuk mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Nikodemus mengungkapkan keterbukaannya untuk dilayani oleh Yesus. Di sini saya catat bahwa Tuhan Yesus mengajar segala perbuatan kebaikan, tidak menjamin seseorang itu mengenal Tuhan dan masuk dalam kerajaan saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa segala perbuatanmu yang engkau lakukan tidak menjamin engkau masuk dalam kerajaan saudara. Tapi barang siapa yang mengenal Tuhan secara pribadi dan melakukan apa perintahnya, itulah yang Tuhan lihat. Kita bukan seperti orang hukum Taurat. Kemungkinan hukum Taurat, karena 10 hukum Taurat itu saudara jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Semua dilakukan oleh perbuatan. Siapa yang bisa dibenarkan kalau engkau melakukan hukum Taurat? Tidak ada satu. Tetapi kalau engkau membuka hatimu kepada Yesus, kasih karunia Allah turun di dalam kehidupan. Hanya engkau bersandar dan berserah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan hal itulah yang diajarkan kepada Nikodemus. Kalau engkau tidak lahir baru, lahir dari roh dan air, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita balik. Kalau engkau sudah mengenal Yesus secara pribadi, pasti perbuatanmu akan yang kau lakukan adalah baik. Tapi kalau engkau rubah, engkau melakukan apa yang baik, belum tentu engkau akan masuk di dalam kerajaan. Ini yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Coba kita buka dalam Yohanes 3 ayat 3. Bisa kita baca bersama-sama? 3, 4. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat di dalam kehidupanmu dan engkau tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Artinya engkau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam jelang masa-masa akhir dan paling akhir. Kalau kita tidak berbuah di hadapan Allah, maka kita sendiri akan diusir dan bahkan dikumpulkan jerami dan dibakar. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mengetahui akhirnya masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Tetapi Tuhan mau saat ini, ayo kita mau sungguh-sungguh berhidup di dalam pertobatan. Kenalah Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Kata orang Yesus itu luar biasa, seperti Ayub. Tapi kenalilah dia secara pribadi. Lahir baru dalam hal ini adalah dilahirkan secara roh, bukan secara lahiriah. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Coba baca lagi Yohanes 3 ayat 6.
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau engkau lahir secara daging, engkau akan hidup di dalam kedaginganmu. Tapi kalau engkau lahir dari roh, maka engkau akan berusaha untuk hidup di dalam rohmu, mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, Ia tidak pernah mengajarkan dengan perbuatan yang menentukan saudara masuk surga atau tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan, buka hatimu, bertobat, kenalilah Yesus itu siapa, kebenaran. Maka hidupmu akan bertumbuh, dan akan bertumbuh. Dan saya pasti jamin, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Menjadi Kristen bertahun-tahun, rajin datang ke gereja, memberikan perpuluhan yang luar biasa, mungkin terlibat di dalam pelayanan, bukanlah menjadi satu ukuran bahwa saudara hidup dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara memberikan perpuluhan berapa sekian juta. Saudara setiap hari membuang waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi itu tidak menjamin bahwa engkau mengenal Yesus. Tapi Tuhan mau bahwa hidupmu, buka hatimu, terima Yesus, dan ikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Maka engkau dijamin pasti selamat. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, nama yang membawa engkau masuk di dalam kerajaan surga. Saat ini saudara, semakin lama hidup kekristenan semakin ditekan dan ditekan dan ditekan. Kemarin kita lihat gereja Santa di Bekasi, Lemah Abang, di Kaliabang, begitu banyak mereka mau menghancurkan. Walaupun IEB sudah dikeluarkan, tapi Tuhan sanggup melakukan satu orang untuk menjadi tamengnya. Wali Kota Bekasi berkata, walaupun senjata di atas kepala saya tidak akan pernah mencabut izin mendirikan bangunan. Allah bisa pakai siapa saja. Amin. Tapi Tuhan juga mau engkau harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup kekristenan semakin lama semakin ditekan. Tapi kalau kita lihat bola basket, bola saudara tekan di dalam air, semakin tekan, semakin berat. Begitu saudara lepas, dia akan kembali. Artinya kekristenan, walaupun kita dihajar sedemikian rupa, dia tidak akan pernah mati, dia akan terus merambat. Amin. Siapa yang bergerak? Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara kalau engkau buka hati. Percaya, engkau mau bertumbuh, ketemuilah kebenaran itu. Siapa itu kebenaran? Halo? Siapa itu kebenaran? Yesus. Takut amat sih. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus. Baca firman enggak? Agak. Hari ini ayo kita buka firman Tuhan. Kenali siapa Yesus, apa yang dia inginkan dalam kehidupanmu. Kalau engkau mengikuti dia, jelas, pasti, dan akurat 1000% engkau akan diberkati. Amin. Engkau mau bertumbuh? Ayo, buka hati, ketemu dengan Yesus. Kebenaran itu. Yang kedua, Yohanes 7 ayat 45 sampai dengan 52. Yohanes 7 ayat 45 sampai dengan 52. Judul perikopnya apa? Yesus dibela oleh Nikodemus. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu.
Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antaranya orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Inilah reaksi daripada Nikodemus. Begitu dia menerima dan berjumpa dengan sang kebenaran itu, makin meningkat dalam hidupnya. Dia membela kebenaran. Itulah menunjukkan pertumbuhan di dalam iman setiap orang. Kalau engkau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Ayat tadi mengatakan sebelum dia mau menangkap Yesus, mereka mengadakan satu yang namanya rapat. Dan salah satunya adalah Nikodemus. Mereka maunya langsung Yesus itu ditangkap dan dipenjara ataupun disesat, disalibkan. Tetapi Nikodemus, dia berkata, tidak ada satu orang pun yang harus disalibkan kalau tidak melalui yang namanya pengadilan yang fair. Dia mengkritik apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan hukum-hukum Taurat serta dari dia jajarannya Farisi. Dia jelas dia menghakimi. Setelah dia berjumpa dengan kebenaran, ada peningkatan. Dia berani membela kebenaran itu. Dia bukan membela Yesus, tetapi dia mengkritisi bagaimana engkau mengadili seseorang tanpa fair, tidak ada orangnya langsung aja dijebloskan. Inilah yang dilakukan oleh Nikodemus. Tuhan juga mau mengatakan demikian kepada saudara. Maaf, Tuhan juga menuntut kepada saudara. Jangan menuntut orang, apalagi menghakimi orang dengan ayat-ayat firman. Hari Minggu kita datang ke gereja. Begitu firman Tuhan ditaruh, nah yang ayat ini kayaknya cocok buat dia nih. Dia nih menjadi pelakona, lo rasain, lo mampus lo. Kadang-kadang seperti itu. Ayat firman Tuhan bukan untuk ditembak. Memang dia pelor. Kita hidup di dalam pelayanan, kita mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita suka menghakimi seseorang. Hakim, hak daripada segalanya hakim adalah siapa? Bukan saudara. Tuhan yang berhak menghakimi seseorang, bukan saudara. Apalagi pakai ayat firman Tuhan. Tuh dengerin tuh. Tapi kalau suami istri, kan tadi kan udah bilang jangan begitu. Tuh dengerin firman Tuhan. Kebanyakan seperti itu. Firman bukan untuk ditembak. Di sini lebih lagi saya katakan demikian. Nikodemus tidak melakukan pembelaan terhadap Yesus, tetapi masalah sistem dan prosedur secara hukum Taurat itu yang dilanggar. Nikodemus, dia pada saat dia berjumpa dengan kebenaran itu, dia bertumbuh, mulai berani membela kebenaran. Bukan berarti saudara harus membela Yesus, tidak. Kalau saudara mengerti kebenaran itu, saudara harus wajib memberitahukan. Contohnya, kalau ada saudara kita, om, tante, anak kita melakukan yang namanya korupsi, engkau mengetahui. Kalau engkau tidak menegur, sama saya, itu kebenaran atau tidak? Melakukan korupsi. Kalau saudara tidak melakukan, menegur, maka saudara juga sama dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Jangan curi. Jangan melakukan ini. Yesus pun juga sama. Dia berani menegur. Bahkan Petrus sendiri pun dia maki. Enyahlah kau iblis. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan kita membela agama, tetapi kita membela kebenaran. Kalau saudara kita melakukan pencurian, tegur. Jangan seperti itu. Kalau salah satu dapat korupsi, hayat. Jangan kamu melakukan korupsi. Karena apa yang kamu makan, anak-anakmu juga makan.
Kecuali kalau lu bagi-bagi sama gue. Tidak ada seperti itu, saudara. Kita harus tegas. Itulah yang disebut dengan membela kebenaran, bukan agama. Engkau mau membela Tuhan, kita aja diciptakan. Di sini juga saya katakan, Nikodemus menyelidiki ayat-ayat kita sesuai dengan arahan dari Tuhan Yesus. Oleh karenanya pada saat Yesus ditangkap, Nikodemus memberikan pembelaan. Tindakan ini mempunyai resiko. Kalau saudara-saudaramu atau orang lain memiliki satu pandangan yang berbeda dengan Tuhan Yesus, mampukah saudara untuk meluruskan? Tuhan Yesus itu kan gak berani. Bisa saudara meluruskan? Saudara bisa membela kebenaran itu? Bukan membela Yesus ya, membela kebenaran. Coba saya mau tanya. Kalau saudara begitu duduk makan, Tuhan Yesus itu kan tidak beranak, Allah itu tidak beranak. Kebetulan saudara ada di sana. Bisa nggak saudara menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki pandangan yang salah terhadap Yesus? Semua tunduk kepala. Saya nggak nanya. Kira-kira berani nggak saudara mengatakan itu? Pembelaan itu? Yang minimal tangguh-tangguh lah supaya kelihatan mengerti. Berani? Cuma satu orang? Sampai berani? Harus berani saudara. Itu membela kebenaran, bukan membela agama. Oh enggak, Tuhan saya itu tidak beranak begitu. Tuhan saya itu adalah roh. Roh yang mampu menyerupai apa saja. Dari sekian cuma 2. Berani nggak? Jangan ngomong dalam hati. Akhir zaman. Kalau kau malu mengakui Yesus di hadapan orang, Tuhan berkata, aku juga malu mengakui engkau menjadi anakku. Jangan salah, saudara. Kalau engkau malu mengakui Yesus di hadapan orang, maka Allah juga berkata, aku pun malu mengakui engkau di hadapan Allah. Pilih mana? Berani kan? Begitu diancam baru berani. Kadang-kadang kita juga harus diancam dulu sama Tuhan. Kalau nggak diancam, repot saudara. Kekristenan ini harus ditekan terus-menerus supaya saudara berani. Karena kalau saudara hidupnya tanpa ada penekanan, saudara pasti tidak akan pernah berdoa. Tetapi pada saat saudara ada di dalam satu tekanan dalam hidup, maka saudara akan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Jadi kadang-kala memang ada persoalan itu harus ada dalam hidup saudara, supaya saudara mengandalkan Tuhan. Ya? Bukan berarti membela agama, tetapi membela kebenaran. Itu yang Nikodemus lakukan. Pada saat dia sudah berjumpa dengan Tuhan, mulai dia bertumbuh hidupnya. Pada saat dia sudah mulai bertumbuh, mulai dia berani melakukan pembelaan kepada Tuhan. Walaupun resikonya adalah dia dikucilkan, dia tidak peduli karena hidupnya adalah milik Kristus. Mati adalah keuntungan. Benar nih. Betul ya Pak? Hidup adalah untuk mati untuk keuntungan. Benar. Berani harus berani menyatakan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, Yohanes 19 ayat 39 sampai dengan 41. Ayat 39 sampai dengan 41.
Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 3, 4. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Nah, kalau kita perhatikan bahwa mereka itu yang mati martir dalam firman Tuhan, tidak satu pun yang melakukan perlawanan secara fisik. Lihat, mati martir, tidak satu pun yang melakukan perlawanan fisik. Mereka lakukan hanya dengan menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya bukan untuk diputar balikan. Lihat, Tuhan Yesus mengatakan begini, berani mengecam pemimpin agama kalau memang salah. Dia tidak peduli dan bahkan juga memaki kepada Petrus. Saya memiliki satu begini. Coba saudara baca di dalam ayat 38 tadi, Yohanes 19 sampai ayat 41. Coba saudara di situ dapatkan apa? Coba kita belajar. Supaya kita ini membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar baca, tetapi saudara harus melihat kanan kirinya, berapa orang, berapa jumlahnya, apa yang akan dilakukan, dan apa yang ada dalam sekelilingnya itu. Coba saudara baca pelan-pelan, dan apa yang saudara dapatkan di sana. Dengan cara seperti itu, kita dapat memahami firman Tuhan. Apa, mengapa, di mana, siapa. Saya tambahkan sedikit begini. Kebenaran itu tidak berpihak kepada kaya, miskin, besar, kecil, sahabat, saudara, dan lain sebagainya. Kebenaran itu adalah kebenaran, bukan sifatnya abu-abu. Sama halnya seperti Nikodemus. Begitu dia sudah berjumpa dengan kebenaran, dia menjadi membela kebenaran. Nah, pada saat dia membela kebenaran, dia mau berkorban untuk kebenaran. Dia sudah tidak malu-malu lagi, ngumpat-ngumpat lagi. Langsung dia berani menunjukkan dirinya untuk mengambil Yesus. Saudara tadi baca ayat 38 sampai dengan 41. Apa yang saudara dapatkan? Ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia menjadi murid, tetapi bersembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Lalu yang ayat 39, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran. Lihat, dia sudah tidak malu-malu lagi. Dia langsung datang. Ayat 40, mereka mengambil mayat Yesus, mengapani dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi berapa orang di sana? Berapa? Siapa saja? Yusuf dengan Nikodemus. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Kemana yang lain? Tidak berani. Dia tidak berani mengambil. Tidak menjamin walaupun kita hidup di dalam bergerilya setiap hari. Berani ambil risiko seperti itu. Mau berkorban seperti apa yang dilakukan Nikodemus. Dari 12 murid Tuhan Yesus tidak ada satu pun yang hadir. Tapi justru murid di luar itulah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Sifat daripada Nikodemus, begitu dia berjumpa dengan kebenaran, dia berani membela kebenaran. Dan terakhir dikatakan dia mau berkorban. Dia sudah tidak takut lagi, karena dia percaya hanya di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan. Saudara, jangan takut. Tuhan tidak menuntut darah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu hidupmu. Tubuhmu adalah baik
jangan kau gunakan hal yang tidak. Di Alkitab dikatakan jangan merokok, tidak ada. Yang ada di pom bensin. Tetapi Tuhan balik, tidak tahukah tubuhmu adalah baik? Jadi harus suci dan kudus. Berikan kepada Tuhan. Tuhan hanya memberikan, minta kepada saudara kita berkorban, bawalah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Saudara ke mall bawa 500.000, banyak atau sedikit? Ayo, sini. Saudara pergi ke mall, bawa 500.000, banyak atau sedikit? Yang keras dong. Sedikit. Yang sebelah sini, bawa uang 500.000 ke mall, banyak atau sedikit? Sedikit. Bawa ke gereja, kebanyakan. Iya, cuma 500.000 aja kita hitung-hitungan. Apalagi uang tinggal 50.000, kalau perlu kita beli permen biar ada kembalian. Uang 10.000 aja deh ya. Masih juga dipelintir. Tuhan tidak tutup yang lain. Berikan kerelaan. Saudara sudah diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kasih gopek kebanyakan. Pergi ke mall kesedih kita. Kita harus dan kita hidup tabur Tuhan. Saudara nabur banyak, engkau akan menuai banyak. Percaya, setiap rupiah yang kau berikan kepada Tuhan pasti Tuhan akan balaskan dalam hidup. Engkau diberkati. Asalkan kau mau berbuah dalam hidupmu. Pertama, selidiki Tuhan. Pelajari, yaitu buka firman Tuhan, baca firman Allah. Maka engkau mengenal akan kebenaran itu. Yang kedua, engkau pasti akan bertumbuh. Seperti yang dilakukan Nikodemus, dia mau membela kebenaran itu. Bukan berarti membela secara fisik, tidak. Tapi memberikan kebenaran yang seharusnya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Yang terakhir, Nikodemus tambah lagi. Dia rela berkorban kepada Tuhan. Saudara juga harus dituntut berbuah. Kalau engkau tidak berbuah, maka ranting itu sendiri akan dikumpulkan dan dibakar. Saudara, Tuhan tidak tuntut banyak. Berbuah. Ketemu sama orang shalom. Kata shalom itu jangan anggap enteng. Pada saat saudara bangun pagi, saudara berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur. Lihat. Lalu saudara bangun pagi hari. Ketemu sama orang. Shalom. Berkat itu. Shalom itu berkat. Damai sejahtera dari Allah. Kalau engkau berkata shalom, shalom, maka berkat itu sampai kepada dia. Tapi kalau engkau tidak berkata apa-apa, dalam firman Tuhan, kebaskanlah, maka berkat itu kembali kepada dia. Tuhan cukup berkata, shalom Pak. Shalom apa ya? Damai sejahtera. Wah, hebat juga lu. Jadi orang akan melihat dalam hidup. Lu gak perlu khotbah lah, pusing. Cukup satu orang aja berkhotbah. Tetapi buka hati. Biarlah kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup saudara. Shalom, shalom Pak. Gimana kabarnya? Luar biasa. Itu saja. Ketemu sama orang senyum. Shalom. Jangan ketemu orang. Orang juga enak ya. Dia butuh iya. Ketemu, salam, senyum, sudah cukup. Orang akan melihat luar biasa. Asal ada orang yang senyum sendiri, orang mau kabur entar. Amin. Udah cukup ya bang. Jadi jangan lama. Kita akhiri ibadah kita. Ayo bangun daripada dulu. Ayo. Dengan pelan, saudara tutup mata. Seperti pujian tadi. Maukah engkau sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan dan merenungkan firman Allah itu siang dan malam? Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan.
Sebab kami tidak dapat hidup tanpa firman Allah. Karena firman-Mu yang menuntun kami untuk kami masuk di dalam kebenaran itu. Walaupun begitu banyak persoalan dalam hidup kami, tapi satu hal yang kami percaya, kalau kami hidup di dalam kebenaran, maka proteksi sempurna yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Walaupun begitu banyak persoalan demi persoalan, kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu, yang senantiasa memegang tangan kami, yang menuntun kami, agar kami boleh melewati badai demi badai setiap hari. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau duduk diam dan kami percaya firman Tuhan yang Engkau lakukan melalui kehidupan Nikodemus, di mana Nikodemus tidak mengandalkan hikmatnya menjadi seorang gembala, tetapi dia mau buka hati untuk mengenal Engkau secara pribadi, bukan kata orang, tetapi dia mau mengenal Engkau secara pribadi. Oleh karenanya dia memberanikan diri untuk berjumpa kepada Engkau. Dia membuka hatinya untuk Engkau memberikan satu firman yang luar biasa. Air hidup itu boleh mengalir dalam kehidupannya Nikodemus. Sehingga pada saat ia mengenal Tuhan, maka ada peningkatan, ada pembuahan dalam hidupnya, yaitu dia berani membela kebenaran itu. Tidak saja cukup sampai di sana, bahkan terakhir Engkau berkata bahwa Nikodemus rela berkorban untuk Engkau. Seorang hamba Tuhan tidak menjadi satu jaminan dia membela kebenaran. Walaupun dia seorang pengkhotbah, pemusik, pelayan, ataupun juga pembawa puji-pujian, semuanya itu tidak menjadi perhitungan kepada Tuhan. Tetapi akhir daripada hidupnya, apakah dia sungguh-sungguh membela kebenaran itu? Apakah sungguh-sungguh ia menjadi pelaku kebenaran itu? Dan oleh karenanya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saat kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami percaya segala ujian masalah apapun juga akan dihalau dari hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ku renungkan firman-Mu, Dia adalah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini kita semua telah didengarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan sepanjang kehidupan kita semua. Haleluya.